terlalu hina menurut saya. Laki-laki tidak bisa membiayai anaknya. Anak itu titipan, bukan dititip-titipin. Intinya gini, dia nggak mau kerja udah. Nah, seorang laki-laki yang sejati itu ya, lu bekerja, nyari duit, lu nafkahin dulu anak lu, ya. Setelah nafkahin anak, tenang, warisan nggak bakalan hilang. Ya gitu Irfan, tolong dijelaskan. Ini intinya laki-laki itu harus bekerja. CEO kagak muncul atuh sayang. Video jangan di take down yang dihapus kenapa? Orang udah dibayar. Jangan-jangan nanti Nescafe-nya kagak laku lagi. Gara-gara di repost sama si doi. Udah segala-segalanya numpang, kasihan banget. Kata gue mah akhiri semuanya sayang, bangun usaha yang gede dulu. Biar nggak dihujat-hujat. Makanya jangan sombong-sombong, kenapa gitu. Aku nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Pokoknya tiap kali kalau misalnya orang nanya, yang aku tanyain cuman gini, keluarga kamu gimana? Itu dong. Iya. Karena itu yang aku pikirin. Orang lain di luar itu dia nggak ngidupin gue, dia nggak kasih makan gue, dia juga bukan siapa-siapa gue, jadi gue nggak peduli. Malu nggak kau Binance endorse di rumah band? Soalnya udah belaga kayak rumah sendiri. Tahu diri, please deh, tahu diri. Sampai yang punya rumah berkomentar di kolom komentar itu malu kalau aku jadi kau itu malu. Kayak ibarat kata harga diri kau itu kayak diinjak gitu, sumpah. Tapi kalau menurut aku Nescafe-nya nggak salah sih ya. Karena kan waktu itu kan profesional kerja. Dia bayar di saat tidak ada masalah. Jadi kalau kalian mau menyerang Nescafe itu menurut aku ngapain nggak ngaruh gitu. Ngapain nyerang Nescafe? Nescafe udah aku bela lo ya kau. Ini biaya buzzer kau harus kirim ke aku. Ibunda Giorgio murka. Usia sang putranya Gio disebut CEO gadungan. Padahal Giorgio dari usia 20-an sudah punya bisnis sendiri. Buat tante, mohon maaf. Kalau anak Anda sudah punya bisnis sendiri, kok dia nggak bikin di tempat yang emang usahanya sendiri? Tempatnya dia sendiri, properti dia sendiri, milik dia sendiri. Kenapa harus pakai properti dari mantan suaminya Sarwenda? Terus aku setuju nih sama komentar ini. Terus kalau omaknya murka kenapa? Bumi terbelah, air laut meluap, gunung meletus, atau BBM turun, MBG dihapuskan? Atau tante. Biasa cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang mau hidup, dia mau punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya. Heh, babu, gak usah ya. Maksud kau si Ruben normal hidup normal. Maksud kau dia nggak normal selama ini. Terus anaknya yang dua itu datang dari mana? Dari Gunung Kawi. Tiba-tiba dia dapat anak dua. Nih si babu ini emang babi guling nih berdua nih ya. Penjilat emang dua-dua ini ya. Sok-sok ngatain si Sarwendut manusia biasa. Terus lo manusia apa? Manusia silver lo. Kasus sudah gede, nanti kagak di nikahin, cuma dikawinin mulu. Ya ampun, kontennya yang udah gue bahas yang kemarin itu tentang di endorse di rumahnya si doi udah dihapus, saking udah di repost di Instagramnya si doi, isinya hujatan mulu. Gue sambil beres-beres dulu. Kata gue mah, lo janda perek, lo mendingan ya ampun tahu diri lo sayang gitu. Gue heran nih, ada beberapa itu konten kreator yang belain lo. Kagak ngapa-ngapa itu. Sesama perek mah saling bela kali. Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda hingga kini masih menjadi sorotan publik dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah ramainya perdebatan di media sosial, ibu kandung Giorgio Antonio dikabarkan ikut angkat bicara untuk membela putranya yang terus menjadi sasaran kritik dan komentar negatif dari warganet. Namun, di ruang publik dan media sosial, banyak perbincangan yang justru berfokus pada berbagai momen kebersamaan Sarwenda dan Giorgio yang dinilai sebagian netizen kurang tepat atau berlebihan. Akibatnya, Sarwenda dan Giorgio terus menjadi bahan perbincangan luas di dunia maya. Meski demikian, penilaian mengenai sikap dan tindakan para pihak yang terlibat tetap bersifat subjektif dan menjadi bagian dari opini publik yang berkembang di media sosial.
sementara fakta-fakta yang sebenarnya masih terus diperdebatkan oleh berbagai pihak. Boleh kau tergila-gila sama laki-laki, boleh. Siapa sih yang larang orang jatuh cinta pacaran, boleh. Silakan. Punya idola baru. Tapi juga harus tahu batasan-batasannya. Dan kita sebagai sesama perempuan ya, masih kasih tahu ya, pengalaman gue udah nikah nih. Udah cerai, nikah. Terus pisah lagi, cerai lagi tuh pengalaman gue udah banyak banget. Secara umur udah lebih tua jauh daripada si dirimu itu ya, mantannya si ayah ya. Laki yang modelannya kayak begitu, dijor-jor kayak begitu, udah gitu sanggup lagi memakai fasilitas dari mantan yang masih ada, uangnya masuk terus ya, entah itu berupa barang-barang di rumah, makanan, untuk mensupport anak-anaknya dan seisi rumahnya, ditambah rumahnya sendiri pun itu dia cari dari hasil jerih payah beliau dan masih dibayarin pula ya untuk bayar cicilan tahunannya. Ya Allah, tolong. Bulanan kok tahunan, bulanan ya, bulanannya 300 berapa tuh, aduh ya Allah, sumpah deh. Walaupun katanya mau disanggupin ya sama si mantan, bilangnya kan kalau misalnya aku yang terusin cicilan ini, kamu mesti lepasin ya. Ya nggak bisa dong, kamu balikin yang bagian dari si mantan, itu kan duit dia masuk ke situ, lu gimana? Nggak bisa. Kalau yang masih bersama masih ada pihak 1 pihak 2 bersama, itu para pihak yang nggak bisa lu minta sendiri. Buat lu sendiri, terus lu tinggal nerusin doang. Enak di lu, kagak enak di dia, lu gimana? Ya kan, apa gunanya punya laki CEO? Apa-apa masih minta sama mantan, lu gimana? Minta aja masih si CEO-nya lu. Enak aja lu. Orang bayarin udah sebagian besar, lu tinggal nerusin, tapi lu minta semuanya. Kagak bisa begitulah. Nih, gua ajarin lu ya, ya. Justru lu kalau ada si CEO orang baru yang kayak begitu, lu coba jajal dulu, tes dulu dia. Bisa keluarin apa buat lu gitu. Dia bisa keluarin apa buat lu sama anak-anak lu. Karena kan pembawaan di awalnya udah ngakunya kan CEO nih. Dia sebagai seorang, taruhlah kita percaya deh, nih orang emang bener CEO gitu kan. Nah, tunjukkan dong cintanya sama elu, sama anak-anak elu tuh. Bisa nggak dia memposisikan diri dia sebagai pengganti si ayah? Sanggup nggak? Harus ada itu, coba dulu tes. Gue nih ya, misal nih ya ibunya Wewe ya. Kalau gue jadi elu ya, tante ya. Gak usah tante deh, kita kayak seumuran deh. Jangan-jangan cuma beda cici deh, gue panggil cici ya. Kakak. Kak, kalau aku jadi kakak, punya anak perempuan dideketin sama CEO, Kak, aku tes dulu, Kak.